Ia dipanggil ke ruangan sempit oleh dua penjaga, dipaksa duduk lalu tangan kirinya ditekan ke meja. "Kita nggak butuh orang lemah di sini," bisik salah satu dari mereka. Tangannya dibakar ujungnya dengan rokok, lalu dipukul dengan benda tumpul. Rangga menjerit pelan, tak bisa melawan. Esoknya, ia bangun dengan tubuh lemas dan luka di tangannya dibalut kain kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari ada seorang remaja namanya Rangga, usia 26 tahun, asal Banyuwangi. Ia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Kedua kakaknya perempuan sudah menikah dan ikut suami masing-masing. Rangga tinggal berdua bersama kedua orang tuanya di rumah kayu kecil di pinggiran kebun. Ayahnya buruh tani, ibunya kadang bantu-bantu merumput atau jualan gorengan kalau ada hajatan. Bagaimana kisah selengkapnya dari cerita ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang mari kita bahas. Sejak lulus SMK, Rangga belum punya pekerjaan tetap. Kadang bantu di kebun, kadang jadi ojek, tapi hasilnya tak seberapa. Sementara teman-temannya satu persatu mulai merantau, Rangga tetap di kampung. Di dalam hati, ia malu. Tapi ia tak pernah menunjukkannya. Ia selalu tersenyum di hadapan orang tua. Suatu malam, ketika sedang scroll Facebook di warung kopi pinggir jalan, matanya tertuju pada sebuah lowongan kerja. Dibutuhkan tenaga kerja ke Myanmar. Gaji besar, tanpa biaya, paspor dibantu. Lengkap dengan nomor WhatsApp dan foto-foto anak muda yang terlihat sukses di luar negeri. Rangga tertarik, tapi juga curiga. Ia baca komentar di bawah postingan itu. Ada yang bilang sudah berangkat dan kerja enak. Tapi ada juga yang menyindir. Penipuan tuh. Hati-hati. Malam itu, Rangga tidak bisa tidur. Ia menatap lenggit-lenggit kamarnya yang mulai lapuk. Di luar, suara jangkrik bersahutan. Di dalam pikirannya, pertanyaan terus bergema. Kalau ini beneran, bisa jadi jalan keluar. Paginya, ia melihat ayahnya berangkat ke kebun sambil sedikit membungkuk. Jalannya pelan. Ibunya memasak air pakai kayu bakar. Batuk-batuk karena asap. Seketika hati Rangga mencelos. Ia merasa gagal sebagai anak. Ia ingin membalas semua kebaikan orang tuanya. Ia ingin membuat mereka bangga. Ia ingin menikah suatu hari nanti. Punya rumah, punya masa depan. Tanpa pikir panjang, Rangga kirim pesan ke nomor WhatsApp yang tertera. Tak lama, dibalas dengan ramah. "Selamat, Anda termasuk yang lolos seleksi awal. Siapkan KTP dan KK. Kami bantu buat paspor. Semua gratis. Asal serius kerja." Rangga merasa harapan itu nyata. Ia bilang pada orang tuanya kalau ada kesempatan kerja di luar negeri. Walau awalnya ragu, orang tuanya akhirnya mengangguk. "Ayah doain, semoga lancar leh," kata ayahnya dengan suara berat. "Ibu cuma bisa kirim doa, jaga diri baik-baik," ucap ibunya sambil memeluk Rangga. Beberapa hari kemudian, Rangga berangkat ke Surabaya. Ia bertemu agen yang katanya akan membantunya berangkat ke Myanmar. Ia tak tahu itu adalah langkah pertama menuju neraka yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di terminal Bungurasih, Rangga berdiri sambil memeluk ransel satu-satunya. Di sampingnya, pria berjaket hitam dan bertopi memperkenalkan diri sebagai Pak Dimas, koordinator keberangkatan. "Senang, semua sudah beres. Kamu tinggal ikuti saja arahan," katanya ramah. Ada sekitar 8 orang lain yang ikut berangkat hari itu. Semuanya muda. Sebagian besar dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Suasana awalnya akrab. Mereka saling bertukar cerita dan harapan. Rangga merasa sedikit tenang. Dalam pikirannya, ini mungkin benar-benar jalan keluar. Setelah perjalanan darat belasan jam, mereka tiba di sebuah rumah penampungan di Jakarta. Di sana, mereka diminta menyerahkan KTP dan HP. Ini prosedur keamanan, supaya data kalian gak bocor. Jelas salah satu staf. Rangga sempat ragu, tapi karena semua melakukannya, ia ikut-ikut saja. Hari-hari berikutnya diisi dengan pelatihan. Mereka diajari cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris dasar, diberi pengarahan soal budaya Myanmar, dan dijanjikan akan segera terbang dalam waktu dekat. Tapi tiap hari, jadwal keberangkatan diundur. "Minggu depan ya, lagi tunggu jadwal dari imigrasi," begitu alasan mereka. 3 minggu berlalu. Rangga mulai gelisah. Ia mencoba bertanya pada staf, tapi jawabannya selalu sama. "Sabar bro, semua proses luar negeri memang begini." Satu malam, diam-diam salah satu peserta
bernama Taufik mengajak Rangga bicara. Gue curiga, gak ini. Kayaknya bukan ke Myanmar deh. Gue dengar kabar, katanya kita bakal dibawa ke Kamboja. Rangga mengernyit. Kok bisa? Gue sempat intip HP salah satu staf. Ada grup WA, isinya ngomongin target dan slot Kamboja. Serem gak? Rangga mulai resah. Tapi semuanya sudah terlanjur, paspor sudah mereka buat. KTP masih ditahan, uang pun nyaris habis. Beberapa hari kemudian, mereka dibawa ke bandara dengan mobil tertutup. Ponsel masih belum dikembalikan. Tiket pesawat tertulis transit di Bangkok. Rangga masih berpikir positif, mungkin memang rutenya begitu. Batinnya, namun saat tiba di Bangkok, mereka tidak naik pesawat lanjutan. Justru satu persatu, mereka diarahkan masuk mobil tenggelam. Rangga sempat bertanya, tapi Pak Dimas hanya berkata, "Tenang, ini sudah sesuai rencana. Gak usah banyak tanya." Perjalanan darat memakan waktu berjam-jam. Jalanan gelap, sunyi, dan asing. Semua yang ada di mobil diam. Masing-masing tenggelam dalam kecemasan. Ketika akhirnya mereka berhenti, itu bukan hotel atau kantor penyalur kerja, tapi sebuah gedung tertutup dengan pagar tinggi dan kamera di tiap sudut. Rangga sadar, ini bukan seperti yang dijanjikan. Rangga berdiri kaku saat pintu pagar otomatis terbuka. Bangunan di depannya tampak seperti gudang besar, namun penuh kamera dan pagar kawat tinggi. Beberapa pria berwajah asing, kemungkinan orang Kamboja atau Vietnam, menyambut mereka tanpa senyum. "Cepat masuk!" teriak salah satu pria berjaket hitam. Di dalam, suasananya mencekam. Tidak ada tanda-tanda kantor atau fasilitas kerja. Yang ada justru ruangan besar penuh komputer, meja-meja sempit, dan puluhan anak muda lain yang terlihat lelah. Sebagian pucat dan kurus. Ponsel mereka dikembalikan, tapi semua sudah direset. Tidak bisa dipakai komunikasi. Paspor disita. Setiap sudut ruangan ada CCTV dan penjaga bersenjata sesekali lewat. Hari pertama, Rangga hanya duduk dan mengamati. Seorang pria Indonesia bernama Ardi yang sudah lebih dulu di sana berbisik saat penjaga lengah. "Ini bukan kerjaan beneran, nggak? Kita disuruh nipu orang. Kalau nggak nurut, disiksa. Hati-hati." Rangga tidak percaya. Tapi saat latihan dimulai, semuanya jadi jelas. Mereka diajari cara menyamar di media sosial sebagai perempuan, pura-pura akrab dengan target dan menggoda agar target investasi atau kirim uang. Target orang luar negeri, bukan orang Indonesia, kata pelatih. "Kalian wajib dapat setidaknya 3 korban per minggu. Kalau gagal, kalian tahu risikonya." Rangga menolak ikut. Ia bilang tidak bisa, tidak mau nipu. Tapi malam itu, ia dipanggil ke ruangan sempit oleh 2 penjaga. Dipaksa duduk, lalu tangan kirinya ditekan ke meja. "Kita nggak butuh orang lemah di sini," bisik salah satu dari mereka. Tangannya dibakar ujungnya dengan rokok, lalu dipukul dengan benda tumpul. Rangga menjerit pelan, tak bisa melawan. Esoknya, ia bangun dengan tubuh lemas dan luka di tangannya dibalut kain kotor. "Gue juga dulu gitu. Mau lari nggak bisa. Di luar sana penuh penjaga. Kamera di mana-mana," kata Ardi. Hari-hari berikutnya, Rangga terpaksa mulai menjalankan perintah. Ia duduk di depan komputer, membuka akun palsu, mulai mengobrol dengan korban yang tak ia kenal. Dalam hatinya, ia menangis. Maafin Rangga, ini bukan yang Rangga mau." Waktu seakan berhenti di tempat itu. Siang dan malam tak ada bedanya. Semua hidup dalam ketakutan. Tak tahu kapan bisa keluar, atau apakah masih bisa keluar sama sekali. Hari-hari berlalu, seperti siklus tak berujung. Rangga mulai kehilangan arah. Waktu tidak ada kalender, tidak ada jam dinding. Hanya bel kerja yang menandakan waktu makan dan kerja. Setiap hari, wajahnya menempel di layar, tangannya mengetik kata-kata manis palsu kepada calon korban. Namun, Rangga belum pernah berhasil menjebak satupun. Ia tak punya hati. Suatu malam, 2 penjaga memanggilnya ke lantai atas. Di sana, ia dibawa ke sebuah ruangan kosong. Hanya ada kursi dan ember di pojok ruangan. "Targetmu 0 selama seminggu," ujar pria berbahasa Indonesia dengan logat asing. "Kamu pikir bisa hidup di sini tanpa kerja?" Salah satu dari mereka meninju perut Rangga hingga ia jatuh. Yang lain menarik rambutnya, menampar wajahnya bertubit. "Ada 2 pilihan," kata pria itu. "Kerja sungguh-sungguh atau kami potong di sini." Ginjal bukan hal mahal. Rangga lemas. Ia tahu ini bukan ancaman kosong. Ardi pernah membisikkan cerita tentang Joko, korban sebelumnya. Joko pernah coba kabur,
kata Ardi suatu malam. Besoknya dia dibawa terus nggak balik. Katanya sih dijual organnya. Keesokan harinya Rangga pingsan di meja kerjanya. Tangannya gemetar, luka bakar lama belum sembuh betul. Seorang pria berkebangsaan asing, mungkin dari Tiongkok, datang menghampiri. Kalau kamu nggak kuat, kasih tahu. Ada banyak cara kami manfaatkan kamu, katanya sambil tersenyum sinis. Beberapa hari kemudian, 2 orang baru dari Indonesia datang. Wajah mereka masih penuh harapan. Seperti Rangga dulu, salah satunya bahkan bangga karena bisa kerja di luar negeri. Rangga tak kuasa bicara banyak. Ia tahu, bicara terlalu banyak bisa membuatnya hilang esok pagi. Tiap malam, Rangga tidur dengan perut lapar, makan hanya 2 kali sehari. Dan seringkali, nasi dingin dengan sedikit sup encer. Yang kuat akan bertahan, yang lemah entah dibuang kemana. Di sudut ruang kerja, Rangga mulai melihat bayangan dirinya sendiri. Rambutnya mulai gondrong, tubuh kurus, mata sayu. Ia bukan Rangga yang dulu. Namun satu hal masih tersisa, tekad untuk hidup. Dalam hatinya, Rangga mulai menyusun rencana. Ia mulai memperhatikan jadwal penjaga. Pintu mana yang terkunci rapat dan mana yang kadang terbuka. Rangga tahu, jika ia tak kabur, maka ia akan mati. Baik perlahan atau dipotong hidup-hidup. Pagi itu, suasana tempat kerja sepi. Salah satu penjaga tertidur di kursinya. Kepalanya miring dengan rokok yang masih menyala di tangannya. Rangga duduk mematung di depan komputer. Pikirannya tak di layar, melainkan pada pintu belakang, yang beberapa kali ia perhatikan terbuka sedikit saat penjaga ke toilet. Napasnya cepat. Ia tahu ini bukan momen yang ideal, tapi juga mungkin satu-satunya. Luka di tangan belum sembuh, tapi rasa takut sudah lama berubah jadi tekad. Kalau gagal, mungkin ini akhir, tapi kalau diam, aku pasti habis. Rangga menoleh. Tidak ada yang melihat. Pelan-pelan, ia berdiri dan berjalan ke arah pintu belakang. Setiap langkah seperti menginjak bara. Jantungnya memukul keras di dada. Pintu itu terbuka, hanya disangga kayu kecil. Rangga mengintip. Koridor gelap dan sunyi. Ia mendorong pintu dengan lembut dan menyelinap masuk. Setiap bayangan terasa seperti ancaman. Ia menyusuri lorong panjang, melewati dapur kotor, tangga darurat, dan gudang penyimpanan. Bau apek dan jamur menusuk hidung. Di ujung lorong, pintu besi tua sedikit terbuka. Rangga mendorongnya dan ia keluar. Di luar, malam menyambut dengan udara lembab dan suara serangga. Tak ada lampu jalan, hanya semak dan pohon liar. Dia lari tanpa arah, hanya menjauh dari bangunan itu. Napasnya berat, tubuhnya lemas, tapi langkahnya terus. Beberapa kilometer kemudian, ia sampai di depan bangunan tua seperti gudang kosong atau rumah terbengkalai. Rangga mengetuk pintu pelan, tak berharap banyak. Tapi suara langkah muncul dari dalam. Seorang pria tua keluar. Wajahnya kaget melihat Rangga yang lusuh dan berdarah. Tanpa banyak tanya, pria itu memberi sebotol air dan sepotong roti. Rangga makan seperti belum makan sebulan. "Dari mana kamu?" tanya pria itu pelan. Dari neraka," jawab Rangga sambil menangis. Malam itu, ia tidur di lantai bangunan tua itu. Dingin, keras, tapi untuk pertama kalinya, tidak ada suara bentakan. Tidak ada ancaman. Namun Rangga tahu, dia belum benar-benar bebas. Mereka mungkin akan mencarinya. Dan di negara asing, tanpa paspor, tanpa uang, tanpa teman, ia hanya punya satu keinginan, untuk bertahan hidup. Menjelang pagi, Rangga terbangun oleh suara langkah. Pria tua yang menolongnya tadi malam sedang menjerang air di dapur kecil di sudut bangunan tua. "Namaku Pak Fen," katanya dalam bahasa Indonesia yang patah-patah. Sedikit-sedikit ngerti. Dulu kerjasama orang Indonesia. Rangga mengangguk lemah. Masih terasa nyeri di tubuhnya. "Terima kasih, Pak." Beberapa hari berikutnya, Pak Fen menyuruh Rangga tinggal diam di dalam banyak orang. "Jaga-jaga. Kalau kamu keluar bahaya." Rangga mematuhi. Dia tidur di lantai, makan seadanya, roti kering, air putih, kadang sup sayur yang hambar. Namun rasa takut tak kunjung hilang. Suatu malam, Pak Fen pulang dengan wajah gelisah. "Saya lihat orang cari kamu, bawa foto." Rangga pucat. Sindikat itu benar-benar mencarinya. Ia hanya punya 2 pilihan. Bergabung selamanya atau mencari jalan pulang. Pak Fen memberikan ponsel buntut yang bisa mengakses internet. "Sebentar, coba cari orang Indonesia, kedutaan. Tapi hati-hati." Rangga membuka internet dengan sinyal lemah. Ia mencoba cari tahu lokasi kedutaan Indonesia,
Tapi semua situs lambat dan tak jelas. Lalu ia menemukan satu akun media sosial atas nama relawan migran Kamboja. Ia mengirim pesan singkat, "Saya WNI, kabur dari penipuan. Tolong." Tak ada jawaban malam itu. Tapi esok harinya, satu pesan masuk. "Di mana kamu? Aman?" Rangga menjawab secepatnya sambil gemetar. Beberapa jam kemudian, Pak Fen menyuruhnya bersiap. "Teman saya datang. Orang baik. Bisa bantu bawa kamu ke kota." Menjelang sore, sebuah motor tua datang. Pengemudinya pria muda mengenakan jaket lusuh dan helm besar. "Namaku Dara," katanya. "Saya bantu relawan. Ayo cepat." Dengan ragu tapi penuh harapan, Rangga naik ke belakang motor. Mereka melaju melewati sawah dan jalan kecil. Tiap belokan membuat Rangga tegang. Tapi kali ini, ia tidak lari, ia menuju pulang. Di tengah perjalanan, Rangga menoleh ke belakang. Bangunan-bangunan gelap dan bayang-bayang kekerasan semakin jauh. Tapi luka di tubuh dan trauma di hatinya belum tentu bisa ikut hilang. Perjalanan motor menuju kota memakan waktu lebih dari 2 jam. Rangga memeluk tas kecil berisi satu satania baju ganti. Selama di boncengan, ia hampir tak bicara. Suara knalpot motor, angin sore, dan deru jalan menjadi satu-satunya teman. Dara, pengemudi motor, sesekali menoleh. "Senang bro, dekat-dekat ini kita sampai." Sampai akhirnya, dari balik pagar tinggi, berdiri sebuah gedung sederhana bertuliskan, "Kedutaan Besar Republik Indonesia." Langkah-langkah gemetar saat turun dari motor. Dara menuntunnya ke pos penjagaan. 2 petugas keamanan keluar. Wajah mereka berubah serius melihat kondisi Rangga yang lusuh dan lemah. Dara menjelaskan cepat dalam bahasa Khmer. Lalu satu petugas membuka gerbang. "Mas, masuk ya, kamu aman sekarang," kata petugas berbahasa Indonesia. Rangga nyaris tak percaya. Baru kali ini ia mendengar bahasa ibunya dengan rasa lega. Di dalam, ia diberi kursi, air hangat, dan tisu. Seorang staf perempuan datang menghampiri. "Nama kamu siapa?" "Rangga," jawabnya pelan. Wajah staf itu berubah lembut. Ia menyalakan perekam suara. "Kami butuh kamu cerita. Semuanya. Dari awal kamu berangkat, sampai kamu bisa ke sini." Suara Rangga bergetar. Tapi ia mencoba tenang. Ia mulai dari lowongan Facebook, lalu janji kerja di Myanmar, hingga disekap dan dipaksa menipu. Beberapa kali ia berhenti. Matanya berkaca. Tapi petugas terus menenangkan. "Kami di sini bantu kamu, nggak sendiri." Setelah wawancara, ia diberi ruang istirahat kecil. Tempat tidur lipat, bantal tipis, tapi baginya seperti kasur hotel bintang 5. Malamnya, ia diberi makan nasi, ayam goreng, dan teh manis. Rasanya seperti pulang. "Terima kasih," gumam Rangga berkali-kali. Namun dia tahu perjuangan belum selesai. Proses hukum panjang menanti, identitas perlu diverifikasi, dan pemulangan butuh waktu. Tapi di balik semua itu, ada harapan yang tumbuh. Untuk pertama kalinya sejak lama, Rangga merasa selamat. "Rangga," katanya suatu pagi, "kamu nggak sendiri, banyak yang ngalamin hal sama. Tapi kita bisa sembuh pelan-pelan." Awalnya Rangga tak bicara. Ia hanya duduk diam, tangan mengepal. Tapi perlahan, ia mulai terbuka. Ia cerita soal pemula, soal teman sekamar yang hilang, soal suara orang menangis setiap malam. Mbak Lita mendengarkan tanpa menghakimi. "Kamu korban, kamu berhak pulih." Hari demi hari, Rangga mulai menulis di buku kecil yang diberikan Lita. Isinya, potongan ingatan, perasaan, harapan. Dia juga diminta menggambar, bukan untuk seni, tapi untuk menumpahkan apa yang tak bisa diucap. Suatu malam, Rangga duduk sendirian di balkon kecil lantai 2 kedutaan. Dia melihat ke langit Kamboja yang kelabu. Di tangannya, buku catatan terbuka. Di salah satu halaman tertulis, "Aku ingin pulang, tapi takut dunia tak sama lagi." Besoknya, staf kedutaan memberitahu kabar baik. Pemerintah Indonesia sudah mengurus pemulangan. Dalam beberapa hari, Rangga akan diterbangkan kembali ke tanah air. Namun sebelum pulang, ia diminta ikut dalam satu sesi wawancara dengan lembaga internasional yang meneliti perdagangan manusia. "Kalau kamu bersedia cerita, kamu bisa bantu orang lain," kata staf, "supaya nggak ada korban berikutnya." Rangga ragu. Tapi malam itu, ia kembali membuka catatannya. Ia membaca ulang semua yang ia tulis sejak kabur. Lalu ia menulis satu kalimat baru. "Kalau suaraku bisa selamatkan satu orang saja, aku mau." Hari itu akhirnya datang. Rangga berdiri di depan kaca kecil, mengenakan kemeja sumbangan dari staf kedutaan. Rambutnya sudah dipotong rapi. Wajahnya masih menyimpan lelah, tapi sorot matanya mulai berubah. Ada nyala harapan.
Petugas kedutaan menyerahkan tiket dan paspor darurat. Kamu sudah resmi jadi bagian dari proses pemulangan korban TPPO di Indonesia nanti. Akan ada tim yang jemput di bandara. Rangga menunggu dengan tangan gemetar. Suara pengumuman dalam bahasa asing terasa asing, tapi tidak lagi menakutkan. Ia menatap layar keberangkatan. Tujuan, Jakarta. Selama penerbangan, ia banyak diam. Di atas langit, ia menatap keluar jendela. Awan-awan putih berarah. Seperti lembaran kosong hidupnya yang akan ditulis ulang. Saat roda pesawat menyentuh landasan Jakarta, air mata menetes tanpa bisa dicegah. Di ruang kedatangan, ia melihat spanduk bertuliskan, "Selamat datang, para pahlawan bertahan hidup." Petugas dari kementerian dan organisasi sosial menyambut mereka. Rangga tak sendiri, ada 3 korban lain dari tempat berbeda yang ikut penerbangan itu. Salah satu petugas menghampiri. "Mas Rangga Ja, kami akan mendampingi sampai pulang ke Banyuwangi." Ia dibawa ke rumah perlindungan sementara. Di sana, ia mendapat pemeriksaan medis lanjutan, makanan bergizi, dan pakaian bersih. Ia bahkan diberi akses bicara dengan keluarganya lewat video call. Ibunya menangis di layar, "Nak, ibu kira kamu sudah nggak ada." Rangga pun menangis. "Maaf Bu, Rangga pulang." Beberapa hari kemudian, sebuah mobil dinas mengantarnya pulang ke kampung halaman. Setibanya di desa, tetangga mulai berkumpul. Mereka tak menyangka Rangga bisa kembali. Ibunya memeluk erat tubuhnya. "Kamu pulang, Nak. Pulang beneran." Rangga berdiri di halaman rumah, menghirup udara sore kampung, suara burung, bau tanah basah, suara anak kecil bermain, semua terasa seperti mimpi. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup baru. Hidup setelah luka, hidup dengan suara. Beberapa bulan setelah kembali ke Banyuwangi, Rangga belum sepenuhnya pulih. Tubuhnya masih menyimpan bekas luka. Dan pikirannya masih sering dihantui masa lalu. Tapi ia bertekad hidupnya tidak boleh berhenti di trauma. Setiap pagi, ia berjalan keliling desa, mencari udara segar dan sedikit kedamaian. Suatu hari, langkahnya terhenti di depan sebuah bangunan setengah jadi. Tertulis di papan kayu, dibutuhkan tenaga bangunan harian. Dibayar. Dia berdiri cukup lama membaca tulisan itu. Kakinya ragu melangkah, tapi ingatannya pada orang tua yang menua serta impiannya untuk mandiri mendorongnya masuk ke area proyek. Di dalam, para pekerja sedang mengaduk semen, mengangkat bata, dan tertawa lepas sambil bekerja. Seorang mandor melihat Rangga mendekat. "Mau kerja?" tanyanya. Rangga mengangguk. "Saya bisa bantu untuk bahan, Pak." Hari pertama tidak mudah. Tangan Rangga melepuh karena belum terbiasa dengan sekop dan karung semen. Tapi dia bertahan. Pulang dengan badan remuk, tapi ada rasa lega di hatinya. Hari demi hari, Rangga mulai akrab dengan para tukang. Mereka tak tahu kisah masa lalunya. Dan Rangga memilih tidak menceritakannya. Bukan karena malu, tapi karena ia ingin dikenal sebagai pria yang berjuang, bukan sekadar korban. Sore itu, saat duduk di bawah pohon setelah selesai kerja, dia membuka buku catatannya yang lama. Di halaman baru, dia menulis, "Hari ini aku kerja, hari ini aku tidak takut, hari ini aku hidup." Beberapa bulan kemudian, bangunan itu jadi rumah makan. Rangga masih kerja di sana. Kadang di dapur, kadang bersih-bersih. Ia jadi pekerja tetap. Gajinya cukup buat bantu orang tua dan menabung. Suatu malam, saat sedang membersihkan lantai, ia melihat ke kaca jendela. Refleksinya tidak lagi penuh luka, tapi penuh harapan. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.